pengganti kuliah yang kadang tidak bisa masuk. Oke, kita mulai saja ya, biar cepat. Saya tadi kehilangan materinya yang sudah disimpan. Jadi ini saya pakai buku referensi ya. Jadi tunggu. Ini referensinya di bab 22. Oke, saya mungkin ya ini referensinya sudah saya bagikan ya di e-learning. Sama sih referensinya sama dengan referensi rangkaian listrik ya. Ini adanya di bab 22. Rangkaian listrik di bab awal. Kalau ini mesin-mesin listrik ada di bab berikutnya. Kalau yang 3 fasa, yang pertama saya jelaskan waktu masuk di materi mesin listrik ini adanya di bab 19 kalau saya tidak salah. Ya nanti beberapa mulai bab 19 itu adalah untuk rangkaian 3 fase dan mesin-mesin listrik ya. Jadi nanti kalau kalian belajar di semester berikut ada generator, transformator, ini ada materinya ada di sini. Kemudian distribusi, proteksi juga ada yang cukup lengkap buku ini. Nah untuk yang kita sudah bahas yang sebelumnya itu adalah motor induksi yang banyak digunakan di industri ya, karena dia konstruksinya yang sederhana, sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana cara kerjanya, kemudian harganya murah karena konstruksinya sederhana, jadi harganya murah, perawatannya mudah juga dioperasikan, dan makanya banyak digunakan untuk operasi mesin di industri ya. Nah, karena kita juga perlu analisa, jadi pada mesin listrik 3 fasa ini kita bercerita tentang AC sekarang ya, sehingga akan ada frekuensi. Kalau DC frekuensinya tidak ada kan ya. Jadi frekuensi itu mungkin Anda masih ingat bagaimana bentuk gelombang AC ya. Itu ada periode sehingga frekuensinya bisa ditentukan ya. Jadi frekuensi itu berapa kali putaran motornya terjadi gitu ya. Jadi dalam 1 detik itu berapa kali dia berputar, itu adalah frekuensi ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 putaran, jadi Anda lihat bentuk gelombangnya, ada nggak ya bentuk gelombangnya? Bentuk gelombangnya itu masih ingat ya, bentuk gelombang 1 fasa. Nah, dalam 1 gelombang penuh itu kalau misalnya putarannya itu dalam menghasilkan satu gelombang penuh, misalnya dalam 1 detik, misalnya ya, dalam 1 detik, berarti itu periodenya 1 detik. Periode ya, periode itu di sini tidak dicantumkan ya. Periode itu T besar ya, simbolnya T besar, satuannya detik, second ya. Nah frekuensi adalah seperti satuannya hertz. Jadi kalau 1 putaran itu 1 detik, memerlukan waktu 1 detik, maka frekuensinya 1 detik. 1/1 ya 1, jadi 1
hertz ya. Jadi satuan seper detik itu adalah hertz. Hertz ya, hertz. Masih ingat ya, disingkat Hz, itu adalah frekuensi. Jadi 1 hertz. Nah, kalau misalnya putaran yang makin cepat, putarannya makin cepat ya. Jadi berarti putaran yang makin cepat berarti periodenya makin cepat ya, makin kecil waktunya kan, makin cepat berarti makin waktunya makin sedikit. Nah, frekuensinya bagaimana kira-kira? Anda bisa bayangkan nggak? Kira-kira bagaimana frekuensinya kalau putaran makin cepat? Makin periode putarannya. Jadi misalnya tadi satu putaran penuh itu 1 detik ya. Nah, kalau dia periodenya makin cepat, misalnya setengah detik, satu putaran itu setengah detik misalnya ya. Jadi dalam 1 detik ada 2 kali putaran ya. Nah, dalam setengah detik 1 kali putaran setengah detik. Kira-kira frekuensinya bagaimana? Membesar atau mengecil dibanding tadi? Ada yang bisa jawab? Apakah belum on pikirannya? Coba nanti dipikirkan ya. Kira-kira kalau apa sih hubungannya waktu putaran tadi dengan frekuensi? Kemudian nanti apa hubungannya frekuensi dengan putaran motor nanti, putaran N ya, putaran motor itu semua berhubungan ya. Jadi kalau satu putaran tadi 1 detik, frekuensinya berapa? Ya. Kalau dalam 1 detik ada berapa putaran? Misalnya tadi kalau dalam 1 detik ada 2 putaran, berarti periodenya itu adalah 0,5 kan? Setengah detik. Periode ya, periode itu satu putaran. Jadi 1 putaran itu butuh waktu setengah detik misalnya. Nah, frekuensinya berapa? Coba dipikir ya, supaya nggak ngantuk. Jadi kalian ikut berpikir ya. Nah, ini mungkin yang lalu saya sudah jelaskan juga bahwa ada namanya putaran sinkron, ada putaran rotor ya. Putaran sinkron itu kadang orang sebutnya putaran stator karena memang dari putaran medan putar yang ada di stator ya. Cuman biasanya pada umumnya buku menuliskan putaran sinkron ya. Putaran sinkron itu tidak berubah ya. Jadi dia sudah tetap dalam satu mesin. Yang berubah itu adalah putaran rotor ya, karena dia yang akan dibebani dan kemudian diinduksikan dari stator ke rotor. Kemudian rotornya yang akan dibebani sehingga rotornya ini yang berubah-ubah ya. Jadi yang ada di nameplate mesin itu adalah putaran rotor ya. Putaran sinkron itu ini disebut synchronous speed. Putaran sinkron itu sudah tetap ya, dari tergantung dari frekuensinya. Kalau frekuensinya kan tetap ya, kalau kita gunakan di suatu negara frekuensi itu tetap dalam satu negara ya, di sumber listriknya sama, selalu tetap tidak berubah ya dari pembangkit listrik. Kemudian tergantung pada P itu adalah jumlah kutub. Jadi dari konstruksi dari mesinnya, gitu ya. Nah, contoh di sini, jadi Anda ingat ya, jadi rumusnya itu di setiap referensi itu rumus bisa berbeda ya. Jadi referensi yang berbeda, rumusnya bisa berbeda. Perbedaannya bukan karena perbedaan rumus, tapi perbedaan satuan ya, perbedaan satuan. Nah, di sini
satuannya digunakan R per S, RPS ya, revolusi per detik atau revolution per second ya. Nah, kalau referensi lain menggunakannya revolusi per menit atau RPM. Kalau yang ini, rumus ini menggunakan RPS ya, jadi putaran per detik. Kalau di Anda lihat di nameplate mesin, itu putarannya adalah RPM. Jadi putaran per menit. Berapa putaran per menit? Ya, jadi rumus ini sebenarnya sama dari untuk referensi yang lain, cuma mungkin satuannya yang berbeda. Jadi perhatikan satuan, ya. Kalau per detik berarti Anda harus kali dengan 60 ya. Kalau mau dijadikan menit kan detik ke menit kan dibagi 60 ya, karena ini per detik maka 60-nya jadi di atas kan dikali. Nah kemudian ini satu ini adalah kutub ya. Nah kutubnya ini kalau di buku referensi ini kutubnya adalah pasang ya, jadi satu pasang kutub. Jadi satuannya adalah satu pasang. Kalau di referensi lain ada yang menggunakan jumlah kutub. Jadi Anda perhatikan rumusnya ya. Jadi ada rumus yang dituliskan 2 jadi 120 F per P, 120 F per P ya. 120-nya itu dari 60 tadi, jadi satuannya jadi 120 F per P itu satuannya RPM ya, karena 120-nya dari 2 dan dari 2 itu karena 2 buah kutub, kemudian 60-nya karena dari detik ke menit ya. Jadi bedanya seperti itu. Tapi supaya Anda tidak bingung, Anda ambil satu saja referensi dengan satu rumus, jangan satu satuan supaya tidak bingung ya, karena ada beberapa buku lain pada umumnya menggunakan 120 F per P itu ya, RPM satuannya. Nah itu. Nah untuk dalam perhitungan akan selalu dibutuhkan putaran sinkron ya. Putaran sinkronnya di sini rumusnya adalah E per P tadi dengan satuan RPS ya. P-nya adalah jumlah pasang kutub. Jadi kalau itu minimal 2 ya kutubnya, karena kutubnya itu dibutuhkan untuk menghasilkan medan magnet ya, utara dan selatan, sehingga harus ada dua sisi yang akan melewati medan magnetnya, akan melewati rotor ya. Jadi dibutuhkan minimal 2 pasang kutub. Nah di sini dalam soalnya disebutkan ada nggak yang disebut sini 2 pole iya nih ya, 2 kutub ya, 2 pole induction motor. Jadi untuk motor induksi 2 kutub ya, 3 fasa dengan yang dihubungkan ke supply 50 Hz ya. Saya pikir kalau ini RPS ya, kalau Anda mau mengubah menjadi RPM maka yang menitnya jadikan, detiknya tadi jadikan menit gitu ya. Coba Anda oret-oret sendiri, saya pikir ini mudah ya. Nah umumnya mesin-mesin yang kita gunakan untuk praktek itu putarannya di 3000 RPM ya, menggunakan frekuensi 50 Hz dari PLN. Berarti dia ada 2 kutub di mesin tersebut ya. 2 kutub itu untuk satu fasa, per fasanya 2 kutub ya. Gitu. Jadi satu lilitan kawat itu ada 2 kutub minimal. Gitu ya. Nah dari sini Anda bisa tentukan, sebenarnya dari RPM juga Anda bisa tentukan berapa sih frekuensi dari mesin tersebut.
Nah, kalau misalnya frekuensinya diubah, putarannya jadi berapa? Itu ya, jadi bisa Anda lihat pengaruh frekuensi terhadap putaran mesin. Kalau kita butuh putaran mesin 3000, kemudian kita ubah frekuensinya, Anda bisa lihat bagaimana pengaruhnya terhadap putaran. Apa boleh kita memberikan putaran yang lebih besar dari apa namanya standarnya, nilai nominalnya, atau tidak boleh. Nah, biasanya dalam produsen menentukan maksimal 10% lebih dari nilai nominal boleh diberikan ya. Jadi boleh diberikan maksimal 10% dalam waktu yang singkat, tidak terus-menerus ya. Jadi ya, tidak boleh dioperasikan terus-menerus kalau melebihi dari nilai nominal dari mesin. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum di nameplate-nya, nilai yang dibolehkan, kapasitas dari mesin, atau biasa juga disebut rating ya, rating mesinnya. Kalau di bahasa Inggris rated ya, misalnya rated current, rated voltage, rated apalagi power gitu ya. Nah, itu adalah nilai atau kapasitas dari mesin tersebut yang tidak boleh dilewati. Bahkan kadang juga dibolehkan sampai lebih 20%, 120%, tapi aturannya memang tidak boleh gunakan terus-menerus karena mesinnya akan panas ya. Nah, kemudian nanti ini ada di buku, jadi saya pikir Anda tinggal ulang lagi nanti dibaca. Contoh soalnya sudah jelas ya, stator winding. Jadi ada berikan stator disuplai dari sistem 3 fasa 60 Hz ya. Kemudian dia menghasilkan medan putar ya. Tentukanlah jumlah kutubnya. Saya pikir ini hanya membolak-balikan rumus ya. Rumusnya tadi sudah standar, N sama dengan F per P ya. Jadi tinggal Anda cari, sudah diketahui putaran sinkronnya. Kemudian Anda bisa cari berapa kutub dari mesin tersebut ya. Dari ini saya pikir tidak sulit. Kemudian jadi ingat rumusnya, jangan sampai salah, RPM atau RPS ya. Kalau RPS ya berarti Anda harus lihat rumusnya seperti apa. Kalau RPM rumusnya seperti apa ya. Jangan sampai terbolak-balik ya. Ini saya pikir juga sudah ya. Apa namanya? Ini kita perlu ketahui tentang putaran sinkron ya, karena putaran sinkron ini akan digunakan dalam perhitungan yang berikutnya ya, bagaimana menentukan apa namanya karakter dari mesin. Yang ini konstruksi saya pikir sudah saya jelaskan yang lalu. Nah, kemudian ada slip. Slip itu mungkin yang lalu saya sudah jelaskan bahwa karena putaran energi yang ada di rotor diperoleh dari stator, maka apa namanya putaran di stator selalu lebih rendah dibanding putaran di rotor. Jadi saat rotor sudah berputar itu putarannya selalu lebih kecil dibanding putaran stator ya. Nah, itu perbedaan putaran antara stator dan rotor ya, itu disebut sebagai slip ya, slip. Nah, ini slip. Jadi perbedaan putaran antara stator dan rotor ya, namanya slip. Biasanya karakteristik mesin atau spesifikasi mesin, kalau Anda lihat di datasheet-nya itu
ada tercantum nilai slipnya berapa, gitu ya. Anda bisa lihat. Nah, di sini kalau slipnya dituliskan dalam persentase, ya. Jadi karena dituliskan dalam persentase sehingga tuliskan seperti ini. Putaran sinkron dikurang putaran rotor dibagi dengan putaran sinkron dikali 100%. Itu adalah persentase slip, ya. Jadi slip itu adalah perbedaan antara putaran sinkron dan putaran rotor. Nanti slip ini selalu digunakan pada perhitungan pada rotor. Ya, bagaimana menentukan efisiensi dari mesin. Nah, slip ini selalu digunakan dalam perhitungan untuk rotor, ya, karena rotor itu dipengaruhi oleh stator, ya, tadi, ya, putaran sinkron. Nah, putaran sinkron dan putaran rotor itu ditentukan dengan slip. Jadi perbedaan antara putaran stator dan putaran rotor itu ditentukan dari slip, sehingga nanti dalam perhitungan slip ini akan selalu ada, ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ini buku referensi ini contohnya banyak, ya, jadi rumusnya jelas, kemudian contohnya banyak, penggunaan rumusnya tadi, sehingga Anda bisa latihan lebih banyak, ya. Nah, ini ditentukan putaran rotornya. Ingat, ya, jadi putaran rotor itu adalah putaran yang ada di nameplate, ya. Kalau putaran stator atau putaran sinkron tidak dituliskan karena itu sudah tetap, ya, karena inputnya, sumbernya tetap, ya, di setiap negara frekuensinya tetap. Kemudian konstruksinya, kutubnya tetap, ya. Jadi putaran sinkron tidak dituliskan lagi di nameplate. Nah, ini slipnya adalah perbedaan antara stator dan rotor, ya. Jadi dalam persen. Biasanya di spesifikasi mesin itu dituliskan slipnya berapa persen, itu, ya. Anda lihat kalau makin besar putaran rotornya, berarti slipnya makin apa? Kalian masih mendengarkankah? Masih. Mungkin kalau saja baca sendiri, ya, pahami, ya. Karena ini ada contoh-contoh soalnya banyak, Anda tinggal pakai, ya. Nah, kira-kira kalau putaran rotornya makin besar, slipnya bagaimana? Putaran rotor, ya. Makin kecil, Bu. Makin kecil. Nah, kira-kira kalau slipnya makin kecil itu motornya makin apa? Makin bagus atau makin jelek? Makin bagus, Bu. Makin bagus. Siapa yang jawab tadi? Prasetyo, ya? Iya, Bu. Kenapa makin bagus? Kira-kira kenapa? Diduga-duga aja kira-kira. Mungkin bisa dipikirkan kenapa makin bagus. Karena tidak ada yang slip, Bu, di antara rotor dengan statornya, Bu. Iya, tidak ada kerugian, ya. Jadi semua yang dari stator diberikan ke rotor, ya. Tidak ada yang hilang, gitu, ya. Tidak ada yang hilang. Jadi makin bagus hasilnya. Oke, Prasetyo masih mendengarkan. Sekarang buka berapa, ya? 1, 2, 3, 4, 5.
logika saja ya. Jadi kita hanya perlu sedikit logika. Jadi kalau Anda memilih mesin, ya salah satu yang perlu diperhatikan ya slipnya. Ya, ini banyak contoh-contoh soal, Anda silahkan ya. Balik ya, berapa? Itu dari satu kan berarti karena rotornya berhenti, karena rotornya tidak ada, rotornya 0 kan, tidak berputar. Nah, sebenarnya harus ya seharusnya. Sebelumnya itu ada tentang trafo ya, transformator. Itu transformator digunakan untuk konversi atau mengubah tegangan ya, tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau tegangan rendah ke tegangan tinggi ya, menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan atau memisahkan dua bagian yang bertegangan ya. Jadi misalnya kita ada alat yang sensitif ya, dengan kenaikan arus yang tiba-tiba, itu kita perlu menggunakan transformator atau trafo ya, untuk memisahkan dua bagian tersebut supaya dia terpisah secara listrik. Jadi dia dihubungkan dengan induksi seperti ini ya. Jadi ini tidak terhubung, tidak terkonversi, tapi dia terinduksi ya. Nah, ini biasanya digunakan pada transformator. Nah, karena motor induksi ini prinsip kerjanya juga adalah induksi, maka dia rangkaian ekivalennya, rangkaian penggantinya atau rangkaiannya si motor ini itu sama dengan rangkaian trafo ya, karena dia terinduksi. Di statornya ada belita, di rotornya juga ada belita ya, ada induksi setiap di rotornya ya. Berdasarkan bahwa bentuk bedanya ada yang namanya stator dan rotor. Ini sebenarnya prinsip kerja dari transformator ya. Nanti kalau Anda belajar tentang transformator seperti itu. Nah, pada saat diam, pada saat belum berputar, ini seperti ini ya. E2-nya, E2 itu adalah tegangan yang ada di rotor. Nah, pada saat dia sudah running, itu ada slip. Jadi dipengaruhi oleh slip ya. Ini adalah N2 dan N1 adalah perbandingan lilitan pada motor induksi. Nah, bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensi ya, kan setiap putaran selalu ada frekuensi juga kan ya. Nah, frekuensi di rotor pada saat sudah berputar itu dipengaruhi oleh slip. Jadi slip dikali frekuensi di stator tadi. Kalau kita berikan input tegangan dengan frekuensi luas yang RPM, maka ini adalah ya frekuensi di stator. Jadi di
beberapa yang kita parameter karena rotor ke beban. Di rotor yang diberikan di efisiensi ya, bagus ya, efisiensinya tinggi ya bagus, makin efisien makin bagus. Semua berarti semua yang diberikan itu dihasilkan sebagai output ya, tidak ada yang hilang di jalan. Seperti kita kalau lagi makan nasi satu piring, nasinya semua diubah jadi energi, tidak ada yang terbuang. Nah itu namanya efisiensinya tinggi ya, 100%. Jadi 100% itu efisiensi yang paling bagus, tapi dalam mesin pasti akan selalu ada. Dalam tubuh kita juga pasti efisiensinya tidak bisa 100% kan ya, pasti ada yang terbuang. Dalam mesin yang terbuang itu sebagai panas ya, sebagai karena ada gesekan-gesekan di dalam mesin, ada panas di belitan stator, ada panas di bagian rotornya. Nah semua itu akan mengurangi efisiensi ya. Jadi makin tua mesinnya, makin lama digunakan, efisiensinya makin turun. Nah efisiensi ini biasanya dituliskan di template-nya mesin. Jadi kalau Anda pilih mesin, pilih yang efisiensinya paling tinggi ya. Kemudian pilih cost V yang paling tinggi. Cost V itu 0 sampai 1. Mudah-mudahan masih ingat apa itu cost V ya. Karena nanti akan Anda gunakan lagi untuk di mata kuliah berikutnya. Jangan sampai Anda ditanyakan di mata kuliah berikut, cost V itu apa? Anda tidak tahu, Anda mungkin lupa pernah diajarkan sampai blank gitu ya. Jadi semoga masih selalu ingat karena akan selalu digunakan selama Anda bekerja dengan listrik, apalagi Anda bekerja di pembangkit. Anda kerja pastinya di pembangkit yang menghasilkan tegangan AC, sehingga cost V itu akan selalu ada. Ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ada itu namanya rangkaian ekivalen ya. Jadi rangkaian pengganti dari rangkaian motor induksi tadi. Yang pertama tadi ada stator dan ada rotor. Nah, yang ini dilihat rotornya saja ya. Nah, di rotornya itu ada impedansi ya. Nah, kemudian di bagian impedans apa namanya? X apa ya tadi? Ya. X itu apa ya lupa? X reaktansi ya. Nah, reaktansi pada saat dia sudah berputar, nah reaktansinya itu dipengaruhi oleh slip. Jadi X2 ini sebelum dia berputar, sudah dia berputar, maka ada pengaruh slip di dalam reaktansinya ya. Biasanya R-nya sudah konstan ya. Yang berubah adalah di lilitan dari mesinnya ya. Ini adalah masih ingat ya dengan Z ya. Z adalah impedansi, R adalah resistansi, dan X adalah
reaktansi ya. Jadi pada saat sudah berputar, Anda ingat bahwa semua dipengaruhi oleh slip ya. Kalau mesinnya sudah berputar, karena ada perbedaan antara putaran stator dan putaran rotor. Ya, harusnya sama saja disebutkan E bukan E, karena E ini yang dibangkitkan di dalam mesin. Kalau E terhubung ke beban. Jadi, tapi sebenarnya sama saja. Ada juga buku yang menuliskan sama V. Ya. Ada juga referensi dengan U. Nah, U itu sebagai tegangan. U itu biasanya adanya di tegangan tinggi. Dituliskan U. Mungkin standar penulisan di negara-negara yang berbeda ya. Mungkin seperti itu. Saya belum tahu. Tapi yang umum adalah E dan V. E yang masih di dalam mesinnya, V-nya yang sudah dibebani ya, di luar mesinnya yang sudah keluar. Jadi semua rumusnya sama, cuma kalau sudah berputar ya, standstill masih dalam keadaan standstill ya, masih dalam keadaan diam. Saat starting itu kan rotornya belum berputar ya, jadi masih di stator. Nah, kalau sudah mulai berputar, maka ada pengaruh slip. Jadi sebenarnya rumusnya sama saja, hanya kalau sudah berputar, arus di rotor itu dipengaruhi oleh slip tadi, ya, seperti itu. Kalau belum berputar, dalam keadaan starting pun sebenarnya belum berputar kan ya, baru mulai diberikan ke stator, rotornya belum berputar. Ya, nah kemudian ada lagi yang perlu kita ketahui, yaitu daya mekanik ya. Daya mekanik adalah daya yang ada di rotor yang digunakan untuk memutar beban. Nah, ada daya listrik dan ada daya mekanik. Daya listrik tadi yang inputnya yang di rotor, daya mekanik itu putaran dari rotornya. Gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh torsi. Jadi torsi itu adalah daya mekanik dibagi 2 Vn. N itu adalah putaran mesin. Apakah ada di sini keterangan rumusnya? Tapi N tadi sudah dijelaskan di atas ya, di materi sebelumnya. Dalam bab ini juga N adalah putaran, jadi mungkin di rumus ini tidak perlu dituliskan lagi N itu apa. Ini hanya T adalah torsi, torsinya tidak ditulis ya. T itu adalah torsi. Jadi T itu adalah kalau kita buat simple itu dia gaya yang dihasilkan oleh mesin. Jadi kekuatan mesin itu adalah torsi. Jadi kalau Anda lihat rumus ini, torsi itu berbanding terbalik dengan putaran. Jadi kalau putarannya tinggi, torsinya rendah. Ya, jadi kalau Anda lihat mungkin bisa bayangkan mesin, mana bayangkan mesin ya, kalau putarannya cepat, putaran tinggi, dia kemampuannya untuk mengangkat beban rendah ya, itu karena torsinya rendah. Jadi daya angkatnya rendah. Kalau putarannya lambat, itu dia bisa. Jadi mesin-mesin itu biasanya yang lambat itu digunakan untuk mengangkat beban yang berat, lebih berat ya. Yang cepat putarannya digunakan untuk mengangkat beban yang ringan ya. Jadi makin berat bebannya, makin lambat putarannya ya. Mungkin di situ intinya ya, makin lambat, makin berat bebannya, makin lambat putarannya. Nah, bebannya ini tadi yang adalah T tadi, torsi ya. Jadi kalau misalnya ada dibutuhkan contoh ya di lift itu kan bebannya berat. Nah, itu putaran motornya lambat ya. Jadi kita pilih
Kalau kita mau memilih motor untuk mengangkat beban yang berat, kita pilih motor dengan putaran yang lambat, gitu ya. Jangan memilih yang cepat, yang tinggi, ya, karena itu torsinya dia berbanding terbalik dengan putaran. Jadi pilih yang putarannya lambat. Begitu juga dengan beban, misalnya motornya digunakan untuk pintu otomatis yang membuka dan menutup, ya kan dia putarannya lambat kan, membuka dan menutup pintunya itu lambat. Jadi kita pilih motor dengan putaran yang lambat, ya, karena dia hanya butuh waktu yang lama untuk memutar. Jadi ada beberapa biasanya makin tinggi putaran biasanya makin mahal juga mesinnya, ya. Jadi Anda bisa memilih motor sesuai dengan kebutuhan. Nanti mungkin saya berikan materi yang lain bagaimana memilih motor, ya. Nanti cuma hari ini itu materinya saya tidak bisa dibuka, ya, saya tidak tahu kenapa. Makanya saya pakai buku ini sebagai referensi. Materi-materi PowerPoint-nya tidak bisa dibuka, tidak tahu kenapa. Tadi saya sampai coba lama tidak bisa dibuka. Nah ini ya, jadi torsi, ya. Ini tadi, jadi mungkin Anda bisa nanti lihat gambar efisiensinya supaya lebih jelas. Saya berikan. Efisiensi adalah daya input, ya. Akan melihat saja ini, ya, karena biasanya di beberapa referensi biasanya berbeda penjelasannya, ya, simbolnya berbeda. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, ini adalah efisiensi. Jadi ini adalah input yang daya listrik, kemudian yang ini adalah output atau daya mekaniknya yang diputar, ya. Nah, di antaranya ini ada losses, rugi-rugi, ya, rugi-rugi. Bagaimana menentukan rugi-ruginya tadi? Nah, ya, tadi lihat di rumusnya tadi, ya. Ini P2, kemudian ini adalah PR, ya, kemudian ini adalah P mekanik. Nah, PR-nya berarti di sini sudah ada yang hilang di stator, ya. Ada rugi-rugi stator berupa panas, rugi di belitan, ya. Kemudian dia menjadi P2. Jadi P2 itu adalah P1 kurang rugi-rugi yang ada di stator. Ada yang pasti ada yang hilang, ya. Kalau diberikan arus pasti panas, minimal itu panasnya yang membuat dia hilang. Kemudian ada lagi besi-besi di dalamnya, nah itu juga ada rugi-rugi dari magnetiknya, ya, yang hilang. Nah itu berarti P input dikurang rugi-rugi di stator itu sama dengan P2. P2 adalah P daya yang masuk ke rotor, daya input rotor, ya. Nah, kemudian daya output rotor itu adalah PR, ya. PR itu adalah P2 dikurang rugi-rugi yang ada di rotor. Ruginya apa saja? Nanti Anda lihat di atas ini, ya, di rumus-rumus yang tadi. Nah, kemudian ini ada rugi, ada daya mekanik yang terakhir, ya, yang ke beban. Daya mekaniknya adalah daya output rotor dikurangi rugi-rugi gesekan dan rugi angin, karena dia kan biasanya ini memerlukan poros yang panjang, ya, sehingga ada rugi di sini yang hilang di sini. Jadi dalam perjalanan dari input ke output itu banyak yang hilang di sini, ya. Nah itulah yang namanya efisiensi mesin. Makin banyak yang hilang berarti efisiensinya makin rendah.
Ya. Jadi efisiensi itu adalah perbandingan antara output dan input, daya output dan daya input. Ya, efisiensi selalu dituliskan dalam presentasi. Biasanya umumnya mesin itu efisiensinya 80%. Ya, 80% itu masih oke ya. Kalau sudah di bawah 80, biasanya mesinnya sudah mulai jelek, tidak efisien lagi. Jadi kita berikan tegangan yang banyak, tapi yang digunakan cuma sedikit, ya. Jadi tidak efisien, banyak yang terbuang. Kita bayarnya banyak, tapi yang digunakan hanya sedikit, itu kan jadi rugi ya. Jadi ini adalah efisiensi dari motor induksi. Motor listrik secara umum seperti ini ya efisiensinya. Oke, nah ini adalah contoh soal penggunaan rumus-rumus tadi ya. Ini saya lihat mudah ya. Jadi Anda lihat berapa input, daya input yang ke stator ya. Kemudian Anda lihat berapa daya output pada motor ya. Nah, itu adalah efisiensinya ya. Saya pikir ini mudah ya, tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail. Anda lihat contoh-contoh soalnya, kemudian Anda lihat bagaimana penyelesaiannya, mudah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa P2 adalah daya input dikurangi rugi di stator, kemudian daya di rotor adalah P2, daya input ke rotor dikurangi dengan rugi-rugian di rotor. Ya, kemudian daya terakhir, daya mekaniknya itu daya yang di rotor, daya output rotor dikurangi dengan rugi-rugi yang ada di poros mesinnya. Itu ya. Ini efisiensinya 89%, cukup bagus. Ya, saya pikir ini cukup jelas. Saya tidak perlu lagi menjelaskan ya. Mungkin ini adalah torsinya. Tadi ada rumusnya tadi yang sebelumnya, lihat ya. Daya mekanik adalah torsi kali 2 Pm. 2 P-nya Anda sudah tahu, itu P-nya adalah 3,14, M-nya adalah putaran. Nanti Anda lihat bagaimana kalau dia sudah berputar dan bagaimana kalau masih diam. Tadi sudah ada contohnya di atas ya. Nah, kalau ini banyak fasanya, maka jadi kalau inputnya berapa fasa ya. Nah, ini adalah jumlah fasa. Jumlah fasa dari inputnya tadi. Itu ya, akan mempengaruhi torsinya. Saya pikir ini sudah jelas ya. Anda coba nanti menyelesaikan contoh-contoh soal ya, saya berikan. Dibaca ya, dibaca materinya ya dengan jelas. Ini contoh-contoh soalnya sudah, saya pikir sudah jelas. Anda tinggal, ini karakteristiknya saya pikir tidak perlu dulu, nanti berikutnya saya berikan apa yang dimaksud dengan karakteristik mesin ya. Yang ini nanti dijelaskan lagi, harusnya ini adanya di praktek ya. Nah, kemudian nanti sekarang Anda kerjakan dulu contoh
soalnya ya, karena kalau hanya membaca saja pasti akan tidak cepat terhilang dari memori ya. Jadi kalau Anda hanya mendengarkan, itu paling sedikit yang bisa tersimpan. Kalau Anda membaca itu lebih banyak, kalau Anda mengerjakan lebih banyak lagi yang tersimpan. Nah, Anda kerjakan soal nomor 1, kemudian soal nomor 5 ya, biar lebih slip. Soal nomor 4 deh, nomor 1, nomor 4, kemudian nomor 8 saya tuliskan ya. Jadi yang ditulis, yang dikerjakan adalah latihan soal nomor 1, 4, 8 ya. Kemudian nomor 10 ya. Dan untuk buku di referensi ini pada halaman 407 ya, Anda kerjakan itu. Kemudian tadi juga pertanyaan saya ada, nanti mungkin saya akan tanyakan di pertemuan berikutnya. Pertanyaan tadi saya di awal-awal ya, tentang frekuensi dan putaran ya, supaya Anda bisa paham apa hubungannya antara frekuensi dan putaran. Oke, ya saya pikir hari ini cukup ya, saya tidak perlu menjelaskan karena saya lihat sudah jelas ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di grup WA. Nanti saya berikan juga video tutorialnya di e-learning ya, bagaimana kerja dari mesin induksi. Saya mungkin absen dulu ya sebelum kita akhiri. Nanti mungkin ketua kelasnya Jetniko ya, Jetniko, atau mungkin yang lain kalau ada jadwalnya ya, jadwalnya yang baru tolong dikirim ke saya ya. Jadi kalau saya tidak sempat hadir di hari Selasa, saya bisa cari hari lain ya untuk kuliah. Oke, saya absen dulu. Soalnya hari ini saya jam ke-5 itu ada jadwal juga. Abu Ahnaf ada? Ada, Bu. Ada. Oke, Akbar M. Reza? Belum. Amar Najah? Nah, ini kelihatan wajahnya. Saya print screen dengan wajahnya yang kelihatan ya. Karena biasanya kita hanya ada nama. Mana print screen? Print screen kok hilang? Ini laptopnya udah tua, jadi selalu error ini. Sampai tanggal
saya aksen lagi ya. Jadi Amar tadi ada ya? Belum. Oh, ini makin banyak yang terbuka. Saya transferin lagi kalau gitu ya. Biar kelihatan. Cuma agak gelap ya. Ini laptopnya sudah uzur. Jadi dia agak error. Saya ambil lagi ya. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Hadir, Bu. Alfian. Hadir. Lagi di live ya? Ari Retno. Hadir. Bayu. Kosong. Dava. Hadir, Bu. Hadir. Yang paling kan. Ya, ganteng-ganteng semua. Hadir, Bu. Hadir. Tidak ada. Oke. Gali. Gilang. Gali hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Iwan. Hadir, Bu. Ya. Hadir. Hadir. Latifah. Hadir. Iqbal. Iqbal. Bu. Oke. Hadir. Oh, hadir. Hadir, Bu. Setio. Hadir, Bu. Menjawab tadi. Rama. Hadir. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Hadir. Salman. Aman, hadir, Bu. Ya. Oke, Anda kerjakan soal nanti. Bu. Ya. Hadir. Oh ya, oke. Bapak yang Farhan, oke. Bu, Akbar Reza hadir, Bu. Ya, Akbar Reza udah. Terima kasih. Udah. Oke ya. Jadi tadi soalnya Anda kerjakan mengumpulkan Bu. Indeks hanya ya
Jadi kan paham ya apa yang tulis ya. Ini cukup sekian karena saya masih ada jadwal yang berikut. Tolong dikirim jadwalnya ya, jadwal kuliahnya, supaya saya bisa cari hari pengganti kalau saya tidak bisa hadir ya. Oke, semoga sehat semua. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, close ya. Oh.